Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini, sebelum kita mulai kajian, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, jiwa, hati, roh, dan hidup dengan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sambil bersilah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kali ini kami beri judul Salah Kaprah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak mayoritas kita dengar di luaran sana, tahap demi tahap untuk mencapai suatu hakikat dan makrifat harus melewati syariat dulu. Harus teguh syariatnya. Harus benar syariatnya. Lama-lama nanti bisa sampai kepada hakikat makrifat sendiri. Ya, memanglah betul. Karena manusia mana yang tak terkena kematian, itulah hakikat makrifat. Meskipun kita kuat di dalam syariatnya, toh juga ketemu dengan bai'atul akbar, yakni syakaratul maut dan mati. Benarlah. Maka bagaimana eloknya lah kita mati sebelum mati. Jadi jangan hanya terfokus, tertunduk kepada syariat saja. Yakni kita wajib terus melangkah dan melangkah, yakni kepada tarekahnya,
kepada hakikatnya dan kepada ma'rifatnya, kemudian mati. Sebelum mati. Jadi itulah yang lebih indah daripada kita getol melakukan syariat-syariat saja. Mengumandangkan syariat-syariat saja. Kita nanti akan tertipu ketika saat syakaratul maut, saat baiatul akbar tiba, saat hari pembalasan tiba, saat hari perhitungan tiba. Maknanya seluruh syariat harus dilepas. Seluruh ibadah harus dilepas. Seluruh ilmu harus dilepas. Maka dari itu, bagaimana kita bisa melaksanakan syariat tanpa makrifat? Bila kita timbang, bila kita hayati tentang tahapan-tahapan ini, okelah kita sudah melakukan dan kuat di dalam syariat-syariat kita selama ini. Ketika kita menyadari bahwa syariat saja tak cukup, syariat-syariat itu akan membelenggu kita. Sholat kita akan membelenggu kita. Ibadah kita akan membelenggu kita. Tahajud kita akan membelenggu kita. Sholat duha kita akan membelenggu kita. Baca Al-Quran kita akan membelenggu kita. Puasa-puasa kita akan membelenggu kita. Semuanya syariat-syariat itu akan selalu dan selalu membelenggu kita. Karena selama ini kita tidak pernah bisa lillahi ta'ala di dalam sholatnya. Tidak bisa lillahi ta'ala di dalam ibadahnya. Tidak bisa lillahi ta'ala di dalam tahajudnya. Tidak bisa lillahi ta'ala di dalam sholat duhanya. Tidak bisa lillahi ta'ala di dalam baca Al-Qur'annya. Dan tidak bisa lillahi ta'ala dari semua perbuatan-perbuatan kebaikannya. Apa buktinya kita tidak bisa lillahi ta'ala? Buktinya kita mengharap sesuatu dari apa yang kita lakukan selama ini. Kita mengharap sesuatu dari sholat-sholat yang kita kerjakan. Kita mengharap sesuatu dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kita mengharap sesuatu dari tahajud yang kita kerjakan selama ini. Kita mengharapkan sesuatu dari sholat duha kita selama ini. Kita berharap sesuatu dari sholawat-sholawat yang kita gemahkan selama ini. Kita berharap sesuatu dari Al-Quran yang kita baca. Kita berharap sesuatu di dalam apapun kebajikan yang kita kerjakan. Jadi mengharapkan suatu imbalan. Inilah bukti bahwa kita selama ini tidak lillahi ta'ala. Tidak ikhlas. Kenapa? Karena kita selama ini tidak mentuhankan Allah di dalam hati kita. Kecuali mentuhankan hawa nafsu
kita sendiri. Selama ini kita melakukan sholat ibadah tahajud, duha, dan sebagainya, itu semua hanyalah untuk demi tujuan pemuas hawa nafsu kita sendiri. Berharap suatu pahala, berharap surga, berharap agar kehidupan dunianya mapan, berharap agar semua tujuan-tujuan kerjaannya terkabul, berharap agar ini dan itu, berharap agar ini dan itu, semuanya palsu dan penuh dengan tujuan-tujuan lillahi ta'ala. Semuanya tidak lillahi ta'ala. Kenapa? Banyak harapan untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Itulah bukti bahwa kita selama ini tidak bisa lillahi ta'ala. Karena kita terfokus kepada syariat-syariat manusia kita sendiri. Seolah-olah syariat itu manusianya lah yang berbuat. Seolah-olah hidup ini hidup manusianya lah yang hidup. Seolah-olah badan ini badannya manusia, ciptaan manusia. Sehingga manusia berharap pajak, berharap imbalan dari apa yang dikerjakannya selama ini. Inilah bukti belenggu-belenggu itu. Jadi sholatnya tidak bisa terbang kepada Allah. Jadi ibadah-ibadahnya tidak sampai kepada Allah. Jadi tahajudnya hanyalah untuk pemuas tujuan-tujuan cita-cita kesenangan dunia saja. Tidak pernah tertuju kepada kesenangan akhirat. Bagaimana mungkin bisa menuju akhirat? Akhiratnya katanya nanti. Jadi ya tidak ketemu akhirat. Dan semua apa yang kita lakukan terbukti selama ini masih dirajai oleh hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu terbakarlah semua, dimakan sendiri oleh dirinya sendiri, tidak dipersembahkan kepada lillahi ta'ala. Maka dari itu di paparan uripe Allah ini tidak ada aliran-aliran apapun, tidak ada golongan-golongan apapun, tapi di paparan uripe Allah ini adalah untuk seluruh manusia, apapun agamanya, siapapun orangnya, apapun alirannya, bebas. Karena di dalam paparan uripe Allah ini untuk menjernihkan, memurnikan kembali apa yang dibawa oleh sosok contoh suri tauladan buat seluruh manusia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya, bukan akhlak kepada manusia. Bila kepada Tuhan saja tidak berakhlak, apalagi kepada manusia, pasti
penuh dengan tipuan-tipuan akhlaknya. Kepada Tuhannya saja tidak berakhlak, apalagi kepada manusia. Jadi bila kepada Tuhannya sudah berakhlak mulia, maka kepada manusia pun akan berakhlak mulia pula. Jadi tidak ada tipuan di dalam hubungan bersama sahabat-sahabatnya. Tidak ada tipuan lagi di dalam sholat-sholatnya. Tidak ada tipuan lagi di dalam ibadah-ibadahnya. Tidak ada tipuan lagi di dalam tahajudnya. Tidak ada tipuan lagi di dalam sholat duhanya. Tidak ada lagi tipuan di dalam puasanya. Dan tidak ada lagi tipuan di dalam sholawat-sholawat yang dikembangkannya. Karena akhlaknya sudah dimiliki, akhlak kepada Allah sudah dipegang, maka akhlak kepada manusia pun akan bagus tanpa kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Jadi akhlak kepada Allah inilah yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Muhammad Rasulullah. Contoh suri tauladan untuk seluruh manusia. Agar manusia bisa kembali kepada Tuhannya. Agar manusia tidak syirik lagi hatinya kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi akhlak itu adalah kepada Sang Pencipta. Bagaimana cara kita berakhlak? Bagaimana mungkin kita bisa berakhlak kepada Allah? Sementara kepada Allah saja tidak kenal. Sementara kepada Allah saja tidak tahu. Sementara kepada Allah saja Allah malah ditiadakan. Allah malah digoibkan. Allah malah difanahkan. Allah malah diadamkan di hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa berakhlak kepada yang kita tiadakan? Pasti akhlak itu kepada yang wujud. Siapakah yang wujud di hati kita selama ini? Yang wujud di dalam hati kita selama ini kan hawa nafsu kita sendiri. Jadi akhlak mulia selama ini sudah dirampas oleh hawa nafsu kita sendiri. Jadi berpenampilan sebagai tokoh-tokoh, berpenampilan semua serba tipuan-tipuan belaka. Mencari kebanggaan, mencari kemuliaan, bagaimana manusia bisa berakhlak kepada Tuhannya, sementara hawa nafsunya sombong kepada Tuhannya, sementara hawa nafsunya tidak mau mentuhankan penciptanya, sementara hawa nafsunya selingkuh, ingin berkuasa sendiri daripada Tuhannya di hatinya. Bagaimana mungkin kita bisa berakhlak mulia kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sesuai yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di paparan uripe Allah ini tujuannya hanyalah memurnikan kembali agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang selamat,
agama yang berakhlak mulia kepada Tuhannya. Bagaimana caranya kita berakhlak